Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian kabarnya sehat walafiat. Oke, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Yaitu hari ini kita membahas bab 3, yaitu tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Anak-anak sekalian, sebagai syarat utama orang yang beriman adalah harus melaksanakan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Sebagai suatu bangunan tanpa tiang, maka apalah arti sebuah bangunan? Pasti akan roboh bangunan itu. Maka sholat ini adalah fondasi awal untuk suatu bangunan. Ya, maka anak-anak sekalian wajib untuk melaksanakan sholat. Oke, di sini akan kita bahas adalah pertama, kedudukan atau fungsi sholat di antaranya sebagai tiang agama. Selain itu, sholat juga untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat bahkan menjadi kunci dalam berdoa untuk menguji seorang beriman dan taat kepada Allah. Dapat dilihat dari sholatnya. Jika kita tidak menegakkan sholat, maka runtuhlah agama dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari senantiasa jadikan sholat bukan hanya sekedar kewajiban saja, tetapi juga sebagai sebuah kebutuhan bagi kita. Oke, untuk materi kita hari ini, yaitu tentang sholat tadi, ada isinya tentang pengertian sholat dan zikir, kemudian sholat untuk meraih ketakwaan kepada Allah, kemudian hikmah dan keutamaan sholat dan zikir, serta mengamalkan sholat di waktu dan zikir secara istiqomah. Oke, masuk pada slide selanjutnya adalah sini kita sajikan salah dalil tentang wajibnya melaksanakan sholat. Sini sudah jelas Allah perintahkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 110 sampai dengan 112. Maka dibaca ayat itu dipahami. Ya, di situ wa'aqimus shalah wa atuz zakah. Berikanlah salat dan bayarlah zakat. Itu salah satu perintah kita melaksanakan salat. Kemudian makna salat dan zikir. Nah, ini kita akan jelaskan makna salat atau pengertian salat. Salat menurut bahasa itu adalah doa atau rahmat. Salam dalam arti doa dapat ditemukan dalam surah At-Taubah ayat 103. Kemudian salat dalam arti rahmat juga dapat ditemukan dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Kemudian salat menurut istilah suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu secara istilah pengertian salat. Kemudian makna zikir. Nah, kata zikir itu berasal dari bahasa Arab, yaitu zakara yaskuru zikran, yang berarti mengingat, menyebut, atau merenungi. Zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau memuliakan, seperti baca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Kemudian salat juga untuk meraih ketakwaan. Manusia diperintahkan untuk selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Ketakwaan dan keimanan pada Allah yang tumbuh pada diri seorang merupakan manifestasi dari salah satu pelaksanaan ibadah salat sehari-hari. Kita diperintahkan pula untuk selalu istiqomah dalam beragama Islam hingga akhir hayat. Seorang yang selalu melaksanakan salat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa. Oleh karena itu, salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini keutamaan orang yang melaksanakan salat dan zikir. Satu, hubungan antara manusia dengan Allah terjalin dengan baik. Manusia tidak takut menghadapi persoalan hidup. Kemudian sebagai sarana kontak batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menunjukkan sikap optimis karena adanya pengharapan dari Allah. Kemudian memiliki sikap hati-hati
karena merasa malu, karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, kemudian menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Itulah anak sekalian beberapa keutamaan dari melaksanakan sholat dan zikir. Oke anak sekalian, cukup sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna dalam kehidupan kalian semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang soleh dan solehah dan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Oke, selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.